Gue pikir udah selesai kemarin kasus tas Hermes yang dirobek di Bea Cukai. Rupanya ada lagi nih orang pakai LV, dipakai loh ya, bukan masih dibungkus. Kalian PMI Taiwan yang mau rencana cuti pulang ke Indonesia, mendingan gak usah bawa oleh-oleh satupun. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Info yang sangat penting buat para PMI TKI yang bekerja di Malaysia ataupun di negara manapun. Jadi untuk sahabat-sahabatku, apabila pulang ke Indonesia, harap-harap jangan membeli barang banyak-banyak dari negara orang, sebab Anda mungkin bisa berurusan dengan pihak bea cukai. Dan tentunya kalau sudah berurusan dengan pihak bea cukai, maka urusan tersebut akan menjadi sulit dan rumit. Akhir-akhir ini video tentang bea cukai viral, beredar di media sosial dengan kenyataan-kenyataan yang begitu sangat mengejutkan. Ada salah satu TKI dari Malaysia menggunakan sepatu yang bermerek juga mendapat denda. Kemudian ada juga seorang TKW yang membawa oleh-oleh untuk keluarga, coklat, juga didenda dengan uang 9 juta. Ini sungguh sangat bikin pening kepala ya. Tapi ya seperti itulah fakta dan kenyataannya. Dan yang lagi viral, bea cukai mendapat sorotan dari publik karena seolah-olah bea cukai ini mau memperbaiki namanya, terus kemudian istilahnya menyewa konten kreator atau ingin diperbaiki citranya, ya kan, terus menyewa konten kreator supaya ya intinya itulah dibaik-baikin lah supaya kepercayaan masyarakat itu tidak pudar. Tapi sayangnya justru malah dibongkar oleh konten kreatornya yang ditawarin endorse dan gak mau. Nah ini seolah-olah seperti itu ya, sudah jatuh tapi tertimpa tangga. Itulah kenyataan yang harus dialami oleh pihak bea cukai. Ya, dengan adanya video yang viral-viral seperti ini, harapan masyarakat mudah-mudahan pihak bea cukai ke depannya lebih bertindak dengan secara membela hak-hak rakyat lah. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau misal kata mau memberi denda itu jangan semaunya saja, ya kan? Jangan seenaknya saja. Kayak kemarin video yang viral, bantuan sekolah, ya kan? Bantuan sekolah untuk anak-anak yang kurang upaya. Kok bisa-bisanya sampai ditahan 2 tahun? Itu kan sungguh sangat aneh ya. Dan akhir-akhir ini memang pihak bea cukai itu mendapat sorotan publik, bahkan menjadi perbincangan hangat di mata netizen. Seperti apa videonya? Mari kita simak kasus yang lagi viral pada video kali ini. Gue pikir udah selesai kemarin kasus tas Hermes yang dirobek di Bea Cukai. Rupanya ada lagi nih orang pakai LV, dipakai loh ya, bukan masih dibungkus. Bisa aja kan itu LV lama. Terus apa? Sekarang mau ngomong apa? Kan bisa aja LV-nya dicek tanggal pembeliannya. Lu pikir sepatu LV ada barcode-nya? Kalau ini menurut gue udah sangat-sangat keterlaluan ya. Masa kita pulang dari luar negeri mau nyeker? Dan pas gue cari tahu ini berapa sih kira-kira kena pajak LV ini, rupanya sampai 6 jutaan loh guys. Lo bayangin kalau seandainya mbak-mbak ini nggak mau bayar, dia pulang nyeker guys, tukeran sepatu guys sama pegawai bea cukainya. Adek, kalau ini namanya udah masuknya ngerampok ya. Semoga oknum yang seperti ini segera sadar, karena lagi-lagi kalau tas kemarin kata dalihnya, oh kan bisa dicek barcode-nya. Kalau sepatu kan nggak bisa dicek barcode-nya kan. Bisa aja tuh sepatunya memang sepatu lama tapi dia makainya apik gitu loh. Jadi masih terlihat seperti baru. Adeh, kan nggak mungkin kita bawa struk sepatu kemana-mana. Jauh ini yang paling parah sih. Kalau kemarin-kemarin kan bea cukai itu mintainnya tas tas Hermes, sepatu LV yang orang-orang sangat mampu lah. Ini bisa-bisanya majakin 9 kali lipat dari coklat 1 juta ke TKW. Kok ada ya orang yang gak punya hati gitu loh. Bisa-bisanya majakin TKW. Ini bukan majakin ya, ngedendain, malakin TKW loh. Banting tulang di Taiwan, di Saudi, gila. Dan ini berita baru ya, baru tanggal 3 kemarin. Walaupun ini kejadiannya apa nih? Kapan?
ambil saya buat lebaran. Berarti sebenarnya udah lewat tapi baru naik lagi ya beritanya. Nih ya guys, coklat cuma segini doang. Coklat 1 juta, minta dendanya 9 juta, 9 kali lipat. Kalau gue ini di posisi si mbak-mbak TKW ini bukan cuma saya bilang bapak ambil aja nih, saya injak-injak ini coklat semua depan petugas bea cukainya. Ini dikasih makan ke istri rumah juga haram pak, jadi penyakit, jadi kanker nanti. Ini yang perlu diketahui oleh para petugas-petugas bea cukai yang ada di Indonesia. Mungkin ya, yang tidak pernah pergi ke negara orang atau tidak pernah wisata ke luar negeri. Di sini saya akan sedikit menjelaskan bahwa barang-barang branded di luar negeri itu ada yang menjual ya, istilahnya dijual bekas. Jadi harganya pun juga tidak semahal harga aslinya. Kemudian kalau ada seorang TKI yang membeli barang branded tersebut kemudian dipakai untuk pulang ataupun dibawa buat oleh-oleh, itu sangat disayangkan apabila sampai dikenakan denda. Masalahnya barang yang dibeli tersebut itu bukan baru. Saya sendiri juga TKI. Misalnya seperti baju yang bermerek seperti ini ya kan, ini juga bukan baru sahabatku semua. Kalau ketika kita sebagai seorang TKI bekerja di negara orang, membeli baju-baju seperti ini itu kalau di Malaysia itu dibandel ya. Jadi di bandel Malaysia itu banyak yang menjual baju-baju bekas bermerek, kasut-kasut atau sepatu-sepatu yang bermerek itu banyak sekali, jaket-jaket yang bermerek dan harganya pun juga tidak mahal. Ini sangat disayangkan ya. Jadi teruntuk buat petugas yang tidak pernah keluar negeri, di sini saya mencoba untuk menjelaskan sedikit lah. Jadi harap-harap jangan salah paham, dan tentunya kalau TKI yang pulang harusnya itu ya istilahnya ada yang spesial ya buat TKI. Sebab TKI ini kan penyumbang devisa negara, jadi nggak seperti orang liburan ya kan. Mereka datang pulang ke Indonesia itu baru berjuang gitu loh, baru pulang berjuang untuk negaranya sebagai pahlawan devisa. Pulang-pulang kok malah dipalak. Ini kan ya sangat disayangkan lah. Cobalah untuk ke depannya, mudah-mudahan petugas-petugas itu introspeksi diri dan memperbaiki kinerjanya. Itulah pesan saya dari seorang TKI juga. Oke, langsung kita lanjut ke video berikutnya. Kira-kira ada hal apa lagi? Gak mungkin lah Bea Cukai ngebuka paket kiriman sembarangan. Bea Cukai kan isinya orang kompeten semua. CCTV aja nggak berguna, karena ya udah terpercaya kerjanya. Kalau ada kerusakan yang salah pasti penerima paketnya. Apa pentingnya Bea Cukai buka mainannya kan? Barang hibah dari Korea aja nggak dibuka-buka sama mereka. Ditahan terus sampai 2 tahun. Tapi ya bisa jadi karena penasaran ya diintip juga dikit. Kerja jadi Bea Cukai kayaknya seru juga ya. Bisa jadi kolektor barang luar negeri. Untung bapak-bapak yang kemarin tasnya disita Bea Cukai nyobek tasnya ya. Kalau enggak tuh tas bisa dipakai ani-ani yang main sama bos Bea Cukai. Yang lebih kasihan si abang yang beli sepatu seharga 10 juta itu loh. Nyampe Indonesia jadi 30 juta tuh sepatunya. Tapi nggak mungkin lah Bea Cukai salah kalkulasi ya kan. Cara tukang palak berseragam digaji oleh pajak rakyat lewat negara untuk memalak rakyatnya. Enak banget kerjaannya. Bulanan dapat, harian pun dapat. Mau main-main sama netizen Indonesia. Terus yang komen laporin KPK gimana? Udah diusut belum sama KPK-nya? Kalau enggak ya berarti Bea Cukai udah kolaborasi duluan nih sama KPK. Ya tapi yang udah diajak kolaborasi sama Bea Cukai nih si Bima. Masa pas ditanya red card si Bima yang cuma 100 juta aja nggak sanggup bayar? Lah kan buat memperbaiki nama baik yang udah terlanjur baik. Kekayaan Dirjen Pajak Bea Cukai aja 51M loh ya. Wow. Masa segitu doang mahal? Untungnya si Bima berintegritas lagi ya. Di-share sama dia. Gue suka gaya lu Bim. Mau bayar bazar mana lagi Bea Cukai? Gak ada yang percaya. Sekalipun lu bayar influencer centang biru, yang ada mereka ikut dibully. Kadang gue heran sama Bea Cukai. Kerjanya apa sih? Ikut bayar pajak juga gak mereka? Lembaga pemerintahan mana lagi yang bisa gue percaya? Parah banget sih tinggal di Konoha. Susah maju. Gimana maju? Meta maling.
Mudah-mudahan kalian yang punya pasangan dari luar negeri nggak diobok-obok bea cukai juga ya. Ganti nama sekarang, bea cuan. Kalian PMI Taiwan yang mau rencana cuti pulang ke Indonesia, mendingan gak usah bawa oleh-oleh satupun. Aku nggak tahu kalian udah baca berita ini apa belum, tapi ada salah satu CCCC TKW yang dia beli coklat 1 juta dari luar negeri, sampai di Indonesia harus bayar pajak bea cukai sebesar 9 juta rupiah. 9 juta loh guys, 9 juta loh, banyak banget. Ini gila sih. Terus sampai mbaknya bilang kalau bapak minat ambil saja buat lebaran. Ini, ayo Allah, nggak bisa ngomong lagi aku. Udah intinya gini, kalian kalau mau cuti langsung bawa badan aja, bawa diri aja, yang penting sama bawa duit. Udah, nggak usah bawa oleh-oleh, jajanan beli di Indo aja, oke? Apes tenan, PMI beli coklat 1 juta, kena pajaknya 9 juta. Kok bisa? Sebenarnya info ini sudah viral pada tahun 2023 kemarin, guys. Jadi guys, ceritanya menurut unggahan salah satu video TikTok yang dia upload, Mbak PMI-nya ini tuh mau pulang ke Indonesia dan mau bawa coklat buat oleh-oleh. Adalah bukannya untung, malah buntung, guys. Malah buntu. Coklat yang dia bawa kayak gini malah kena cegat sama Pak di imigrasi. Ya Allah ya Robbi. Pajak coklat kayak gini aja melebihi harga pajak iPhone loh guys. Wes pokoknya saiki hati-hati yo guys, lek beli barang dicek dulu invoice dan pajaknya sebelum dibawa pulang ke Indonesia. Jangan lupa tag temen kamu yang butuh info ini. Udah lihat belum? Ini ada video orang yang robek tas branded di depan petugas bea cukai. Iya, aku udah lihat tuh videonya. Kalau menurut petugas, harga tas itu melebihi batas pembebasan bea masuk. Kan batasnya 500 US dollar tuh. Nah, tasnya ini harganya lebih dari 4.000 US dollar. Jadi ya diminta bayar pajak. Jadi petugasnya minta buat bayar pajak. Yap, petugas minta bayar pajak senilai 26 juta rupiah. Tapi karena nggak terima, akhirnya dirobek itu tas branded. Nah, aku baca berita di Tempo.co tanggal 3 Mei sih, bea cukai belum mengeluarkan keterangan soal ini. Oke. Tapi kalau dipikir-pikir, kenapa ya bea cukai ramai diomongin netizen? Emang ada sesuatu yang viral atau heboh gitu? Ada sih beberapa. Nih ya, di Instagram bea cukai ramai warga yang protes karena ngaku kena bea masuk atau pajak sampai ratusan juta rupiah. Emang iya? Ada apa aja? Ada soal pengiriman barang buat sekolah luar biasa alias SLB. Jadi ada keyboard braille hibah dari Korea Selatan yang udah dikirim dari Desember 2022 tapi ketahan di bea cukai. Loh, kok bisa ketahan? Karena nggak ada pemberitahuan barang hibah dan dianggap barang impor komersial. Tapi udah selesai kok, keyboardnya udah diserahkan ke pihak SLB di Jakarta Selatan pada 29 April 2024. Terus ada lagi? Tadi kamu bilang ada beberapa. Ada, ini soal pengiriman sepatu. Sepatu? Emang itu kenapa? Nah, ini viral karena kena tagihan bea masuk dan denda sampai puluhan juta. Harga bea masuk dan dendanya jadi lebih mahal daripada harga sepatu. Terus, alasannya kenapa bisa lebih mahal bea masuk dan denda daripada sepatunya? Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, ditemukan indikasi kalau harga yang diberitahukan oleh PJT lebih rendah dari yang sebenarnya. Jadi penghitungan buat bea masuk dan pajaknya dikoreksi sama petugas. Ini nggak tahu aku yang jarang keluar negeri apa gimana ya. Tapi aku nggak ngerti sih soal aturan-aturan gini. Mungkin aku juga bakal kaget kalau dimintain pajak sampai puluhan juta. Iya, kalau menurut staf khusus Menteri Keuangan bidang komunikasi strategis Justinus Prastowo, kegaduhan ini asalnya karena ketidaktahuan publik soal prosedur pengecekan barang kiriman dari luar negeri. Ya harusnya diedukasi dong. Iya, Sri Mulyani juga menginstruksikan bea cukai buat proaktif memberikan edukasi ke masyarakat soal kebijakan dari berbagai kementerian dan lembaga, biar pelayanannya efektif. Oh gitu, ya emang harusnya gitu nggak sih? Biar nggak nunggu viral dulu baru diusut. Gue mau bahas masalah Bima yang dihubungin sama agensi untuk masalah endorse keperluan bea cukai. Akhirnya kena lo ya, kena kan lo, jadi bumerang kan. Bea cukainya kalang kabut, agensinya lebih kalang kabut lagi gitu, sampai stres gue rasa tuh agensi ya. Maksud gue gini loh, buat agensinya lo kan tahu kontennya Bima itu seperti apa ya kan. Dia tuh paling benci sama hal-hal yang berbau-bau korupsi. Betul, Mas. Berbau-bau ketololan inilah, ketololan itulah, yang ibaratnya yang pejabat kagak kerja lah. Dia kan paling benci sama yang kayak gitu. Terus lu ngapain tawarin dia kayak begituan? Hah? Lihat-lihat dulu gitu orangnya. Nggak semua konten kreator itu bisa dibayar pakai duit. Betul, Mas. Ya kan? Kedua nih buat siapa namanya bea cukai ya, nggak perlu lah lu mencitra-citrakan diri
apa namanya, pencitraan ya, pakai konten kreator, bayar sono bayar sini, keluar biaya lagi gitu kan. Nggak perlu. Yang perlu lu lakuin itu tuh introspeksi, bebenah, ya, dengerin Setuju, apa Mas. kata netizen, ya kan, diskusi. Itu yang netizen mau gitu loh, yang kita mau gitu loh. Ada keluh kesah apa, ya kan, dan sifat melayaninya tuh mana gitu loh, ya. Jadi introspeksi, ubah yang perlu diubah, internal lo orang, nggak perlu kayak pencitraan lagi gitu loh, pakai konten kreator. As simple as that gitu loh. Dan buat agency ya, kalau untuk ada hal-hal yang kurang baik untuk dipromosikan, ya jangan diambil. Ya kali misalnya ada bandar narkoba mau minta tolong agensi untuk cariin KOL, lu mau ambil? Kan lu yang bego agensi. Udah gitu ada satu konten kreator lagi, siapa yang Bold Twins udah centang biru. Videonya sekarang dihapus. Itu kan kelihatan banget, jadi semuanya tuh yang mau bahas bea cukai itu apa namanya, kelihatan endorsannya banget gitu kan. Maksud gue yakin nih lagi pak kacau-kacauan nih di bea cukai, lagi kacau di agensi juga lagi kacau gitu kan. Terus mungkin konten-konten kreator yang gila duit gitu kan misalnya, yang udah terlanjur ditransfer, pulangin lagi kali karena nggak jadi gitu kan, kagak berani gara-gara si Bima ini. Aduh, ya udahlah gitu aja lah. Harapan saya sebagai seorang TKI, mudah-mudahan ke depannya pihak Bea Cukai ini memperbaiki kinerjanya ya. Dan satu lagi, ini yang membuat saya agak kesal juga ya, ketika ada pengumuman berita di TV katanya untuk PMI jika bawa HP tak perlu biaya IMEI ya. Ya memang tak perlu biaya IMEI, tapi ujung-ujungnya sama saja, tetap kena pajak. Katanya kan, oh ya untuk TKI yang bawa HP tidak dikenakan pajak, gratis gitu. Ternyata cuma IMEI-nya saja yang gratis, pajaknya tetap bayar. Ini sangat disayangkan ya. Katanya khusus untuk TKI nggak bayar, tapi pada faktanya ya bayar loh. Ini saya alami sendiri ya, dan baru saja kemarin saya pulang. Bahkan saya sempat itu ya, bantah-bantahan atau sempat membantah dari pihak Bea Cukai. Loh Pak, katanya itu kalau untuk TKI nggak bayar kalau bawa HP dari luar negeri. Oh bayar Mas, tetap bayar. Lah ternyata informasi yang saya dapatkan di berita di TV itu ternyata nggak sesuai di lapangan. Oke, cukup sekian informasinya. Mudah-mudahan pihak kedepannya untuk para orang-orang yang bertugas di pemerintahan harap-harap amanah dan meningkatkan mutu kerjanya untuk masyarakat, supaya masyarakat lebih percaya kepada para petugas-petugas pemerintah yang ada di negara kita tercinta yaitu Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk para TKI-TKI yang dari Malaysia ataupun dari negara manapun, nggak usah bawa barang banyak-banyak ketika mau pulang ya. Takutnya nanti mendapat kasus yang bukan-bukan, ya kan? Kan sayang. Kalian sudah capek-capek beli barang, kemudian nanti kalian di Indonesia dilarang, ya kan? Atau melebihi barang bawaan kena denda, kan sayang. Ya udahlah, kalau pulang dari negara orang nggak usah bawa apa-apa. Kalau mau beli oleh-oleh, kita beli oleh-oleh di pasar tradisional Indonesia saja. Pasar tradisional Indonesia saja ya sahabatku semua, nggak usah bawa oleh-oleh dari luar negeri. Itu pesan saya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.